Pernahkah Anda merasa cemas, gelisah, atau tidak nyaman dengan situasi yang sedang Anda hadapi? Mungkin tentang pekerjaan, hubungan, atau masa depan. Kebanyakan dari kita berusaha menghindari perasaan ini, seolah-olah kecemasan adalah musuh yang harus dilawan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kecemasan sebenarnya adalah teman yang membawa pesan penting? Bahwa di balik rasa tidak nyaman itu, ada peluang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Di video ini, kita akan menjelajahi mengapa merasa cemas itu penting untuk pertumbuhan pribadi, dan bagaimana kita bisa mengubah kecemasan dari beban menjadi kekuatan. Pertama, mari kita pahami apa itu kecemasan. Kecemasan adalah respons alami tubuh terhadap situasi yang dianggap berbahaya atau tidak pasti. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang telah berkembang sejak zaman nenek moyang kita. Ketika kita merasa cemas, tubuh kita melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol, mempersiapkan kita untuk lawan atau lari. Tapi, di dunia modern, kecemasan sering muncul bukan karena ancaman fisik, melainkan karena tekanan psikologis seperti deadline pekerjaan, konflik hubungan, atau ketidakpastian masa depan. Inilah yang membuat kecemasan terasa begitu mengganggu. Bayangkan kecemasan seperti alarm kebakaran. Saat alarm berbunyi, kita tidak akan mematikan alarmnya dan tidur kembali, bukan? Kita akan mencari sumber masalahnya. Begitu juga dengan kecemasan. Ia adalah alarm alamiah yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang karir, mungkin itu tanda bahwa Anda perlu mengevaluasi kembali tujuan hidup Anda. Jika Anda cemas tentang hubungan, mungkin itu pertanda bahwa ada komunikasi yang perlu diperbaiki. Kecemasan pada dasarnya adalah panggilan untuk bertindak. Disinilah kecemasan menjadi penting untuk pertumbuhan. Tanpa rasa tidak nyaman, kita cenderung terjebak dalam zona nyaman. Tapi, seperti biji yang harus melalui tekanan tanah untuk tumbuh menjadi pohon, kita juga perlu melalui ketidaknyamanan untuk berkembang. Kecemasan memaksa kita untuk menghadapi ketakutan, mengevaluasi diri, dan mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak akan kita ambil jika semuanya terasa aman. Ini adalah proses yang tidak mudah, tapi inilah yang membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Tentu saja, kecemasan yang berlebihan bisa menjadi tidak sehat. Tapi, ada cara untuk mengelolanya agar tetap menjadi alat pertumbuhan, bukan penghambat. Pertama, akui dan terima perasaan cemas Anda. Jangan melawannya, tapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang coba disampaikan oleh perasaan ini. Kedua, ambil tindakan kecil. Jika Anda cemas tentang pekerjaan, buatlah rencana konkret. Jika Anda cemas tentang hubungan, mulailah percakapan yang jujur. Dan ketiga, latih mindfulness atau meditasi untuk membantu Anda tetap tenang dan fokus. Ingat, kecemasan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Mari kita lihat contoh nyata. Banyak orang sukses seperti Oprah Winfrey, J.K. Rowling, atau bahkan atlet seperti Michael Jordan pernah mengalami kecemasan yang mendalam, tapi mereka tidak membiarkan kecemasan menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan kecemasan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan terus berkembang.
kecemasan mereka adalah batu loncatan, bukan batu sandungan, dan Anda juga bisa melakukannya. Jadi, lain kali ketika Anda merasa cemas, jangan buru-buru menghindarinya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari perasaan ini, dan bagaimana saya bisa tumbuh melalui situasi ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Dan jika Anda punya cerita tentang bagaimana kecemasan membantu Anda tumbuh, bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan ingat, setiap kecemasan adalah langkah menuju versi terbaik dari diri Anda.